おばあちゃんの容体な、だいぶ悪くなって、医者の先生が言うには長くてあと。Aku diajak pindah ke Jepang, Dek. Boleh dibilang saya yang memilih sih, karena Bulan memang orang Bali, saya milih Bulan. Terus saya memilih Foni karena memang Foni sempat Pokari 7 pernah ini ya, Pokari 7 apa segala banyak ini dengan Jepang juga gitu. Kalau untuk Ryan kita waktu itu menseleksi beberapa orang, dan ya saya coba tanyakan dengan beberapa anak-anak muda, kamu pilih yang mana nih gitu, mana yang paling kalian suka. Kebanyakan milih Ryan, jadi udah kita pilih Ryan. Jadi itu adalah proses pemilihannya, dan mereka memang they are born into that character ya, jadi masuk ke dalam karakter tersebut. Tadi pertanyaan keduanya bagaimana Pak? Oke. Pertanyaan kedua untuk para cast bertiga. Para cast bertiga, baik. Di saat syuting film Made in Bali, apakah Yes. ada fun fact Oh, fun atau fact-nya. behind the scene yang sangat menarik? Apakah di adegan tertentu Yes. kah gitu? Dan terakhirnya, apa harapan para cast bertiga untuk film Made in Bali? Terima kasih. Mungkin dari Fanny dulu, fun fact-nya adakah atau sesuatu yang terjadi, some tidbits yang bisa di-share dan juga harapannya nanti terhadap film ini? Fun fact-nya adalah kalau di film tadi teman-teman media bisa lihat di situ aku ada tari Bali. Nah itu fun fact-nya, aku latihan itu di dalam 3 hari dibantu sama keluarga dari Pak Wayan yang membantu Ryan mendalang. Jadi dengan waktu yang singkat semoga terdeliver dengan baik tadi. Terus apa ya Harapan kamunya? Harapan terhadap aku film ini sendiri? pastinya harapan aku nanti teman-teman yang menonton semuanya akan senang dan terbawa dengan ceritanya, dan pastinya akan ramai filmnya. Amin, amin. Ryan silahkan. Ya, untuk fun fact-nya, jadi pas kita syuting itu kalau kalian lihat yang aku ada sembahyang dan bawa bendera itu sebenarnya on the spot. Jadi pas kita syuting itu kebetulan lagi ada upacara ngiring gitu. Nah itu kita juga kejar-kejaran ya sama Pak JP ya, karena matahari itu sudah mau turun gitu, udah mau gelap gitu. Nah pas banget itu tujuan terakhir ya ke pura itu untuk penutupan ngiring itulah. Nah itu kita tiba-tiba langsung aja on the spot memutuskan untuk kita ikut syuting di situ dan ikut sembahyang di situ gitu. Itu satu pengalaman yang menarik sih, yang on the spot dan menarik buat aku. Dan harapan kamu terhadap film Made in Bali? Semoga film ini bisa mengingatkan kita kembali bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan budayanya, tempat pariwisatanya, musik tradisionalnya, dan semoga teman-teman semua, khususnya rakyat Indonesia, bangga dan bisa menerima film Indonesia. Luar biasa, terima kasih. Silakan Bulan. Oke, kalau untuk aku fun fact, aku habis syuting pulang. Enak ya. Kalau yang lain kan mesti stay dulu, nginep judulnya. Kamu langsung pulang judulnya. Soalnya deket banget, apalagi di Desa Taro kemarin itu kita syuting lama ya di Desa Taro, itu sekitar 15 menit kalau ngebut nyampe ke rumah. Jadi Bulan disediain hotel tapi tidurnya di rumah. Iya, soalnya kalau di Bali tidur di hotel kayak nggak di Bali. Iya. Makanya pulang aja. Jadi Kita sahabatan. Terus emang kita nggak sahabatan lagi kalau aku nggak di sini? Aku nggak bisa ngebayangin kalau aku ngeliat ke arah rumah ini, terus nggak ada lagi sosoknya di jendela. Kayak nggak jadi bareng Kak sama Wayan? Ya, sebelumnya terima kasih kepada semua teman media yang sudah datang dan semua pihak yang terlibat. Jadi iya betul, aku itu backgroundnya Jepang dan Bali. ya. Waktu awal aku mungkin mengalami cukup kesulitan karena seperti yang tadi Pak JP bilang, preparation kita nggak cukup lama. Tapi dengan bantuan dari
Pak Suzuki-san sebagai bapakku di film ini dan teman-teman cast, contohnya Bulan. Jadi aku sangat terbantu sih dengan dari sisi belajar bahasa Jepangnya, terus dialek Balinya, ya begitu sih. Baik, ini pertanyaan satu sebelum kita maju ke next question. Kalau misalnya kamu adalah posisinya seperti Niluh, personally tinggalin Made atau tetap nunggu? Tadi Made jawabannya begitu, kamu nunggu? Iya, aku cukup kaget sih Cukup ngedengerin. kaget ya? Aku kalau sebagai Niluh, aku kayaknya akan Temukanlah titik-titik di bawah ini. Oke, kalau sebagai Niluh, kalau sebagai Foni? sebagai Funsi, sebagai aku. Titik-titik di bawah ini juga ya? Enggak, aku bisa. Oh bisa? Bisa apa nih? Bisa mencoba Oh bisa, mencoba apa nih? dengan sahabat. Oh oke. Iya. Aku yang bingung. Baiklah, jadi bisa mencoba berjalan terus. Iya, go Oh with the flow. baik, go with the flow. Iya. Good answer. Terima kasih. Bedaan aja. Perjodohanmu itu sudah kami rencanakan sejak lama. Menyangkut dua keluarga besar, menyangkut martabat kita sebagai seniman wayang. Kalau aku ke Jakarta, gak ada yang ngurusin bapakku. Proses pengembangan karakter memang jujur buat aku nggak mudah karena preparationnya itu cukup singkat, tapi puji Tuhan dibantu dengan teman-teman dan juga kita ada reading sebelum mulai syuting biasa, dibantu juga sama Mas JP sama teman-teman cast yang lain juga. Kebetulan Bulan orang Bali asli, jadi untuk aku belajar dialek Bali itu lebih mudah lagi karena aku sering ngobrol sama Bulan, sering belajar sama Bulan juga. Kemudian untuk pengembangan menjadi dalang itu, aku belajar dalang itu sebelum syuting itu cuman 3 hari, which is itu waktu yang sangat singkat. Tapi aku belajar langsung dari pemain dalang asli ya, Pak Wayan ya, Pak Wayan, maaf aku Pak Wayan ya. Jadi 3 hari aku hampir 3 hari full aku di sana untuk belajar megang wayang itu supaya nggak kaku, dan ada alat musik ketukannya itu kalau kalian sadar yang di kaki itu, yang untuk itu tuh nggak mudah sama sekali. Jadi ya aku latihan cukup keras sih untuk bisa bermain itu. Ya semoga semuanya bisa menikmati hasilnya. Amin. Oke, boleh diganti dulu sebentar mikrofonnya. Oke, nah apakah boleh dibilang proses belajar menjadi dalang itu adalah hal yang paling menantang dari keseluruhan proses pembuatan film ini, atau ada bagian lain yang lebih menantang? Bagian yang paling menantang menurutku dialek sih. Nah, karena mungkin kalau kita cuman dialek biasa itu akan ketahuan kalau. Jadi menurutku kalau itu harus menjadi bahasa yang menjadi milik aku gitu, nggak boleh aku buat dialeknya gitu. Jadi itu yang sangat sulit buat aku. Bahkan aku di Bali itu pun ngobrol sama teman-teman full pakai bahasa dialek Bali supaya melekat jadi orang Balinya. supaya lebih melekat menjadi orang Balinya. Itu memang kalau kita lihat very fluent ya, maksudnya secara dialek Bali kamu tuh kalau orang nonton tuh oke, tadinya dipikir kamu adalah orang Bali. Dan tapi apakah memiliki fobia kalau naik kendaraan? Enggak sih, Enggak, justru ya? aku malah suka kendaraan. Lebih Hobi aku malah ketinggian, aku takut ketinggian. Jadi pada saat syuting, oh bukan, itu waktu masih kecil ya. Jadi fobianya ketinggian. Iya. All good judulnya. Oke, kalau kamu sendiri seorang memandang arti cinta seperti apa sih? Dan kalau personal, ini secara personal, kalau dihadapkan pada pilihan seperti Made, what would you do? Kalau bisa dua kenapa harus satu ya? Oh, luar biasa. Pas. Yes, ya. Jawabannya langsung ya. Asik. Oke. Ngedalang di sini. Halo, saya Genzo. Ya emang meskipun beda, yang penting musik kita sama, nanti kompak. Arigato.
Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman media. Jadi kebetulan bulan ini orang Bali dan lahir di Bali, orang tua Bali, semuanya Bali. Jadi nggak banyak PR ya buat belajar dialek, terus gerak-gerik orang Bali gimana, terus gimana sih orang Bali itu. Jadi kayak udah bener jadi diri sendiri. Tapi yang perlu bulan eksplorasi lagi itu karakternya si Putu ini yang sangat bertolak belakang sama Bulan. Di sini kan dia kayak dominan, terus ekspresif gitu, terus ada centil-centilnya. Tapi sedangkan Bulan mau ngomong aja susah gitu, harus nungguin orang dulu buat duluan aja deh gitu. Terus kayak mukanya datar-datar aja. Jadi itu sih yang pressure buat Bulan. Baik, dengar Bulan ngomong tuh kayak adem banget ya. Dari belakang sampai depan semuanya senyum gitu loh. Dia yang ngomong, kita yang senyum mendengarkannya. Berarti kan kalau dari tutur kata seorang Bulan, kita bisa melihat ya karakter aslinya Bulan seperti apa. Tapi di film ini, kamu tuh adalah seorang selebgram yang sangat ambisius masuk ke dunia film. Nah, inilah pengembangan yang sulit buat seorang Bulan. Iya. Oke, dan bagaimana cara tap in? Bagaimana cara kamu bisa mengeluarkan karakter tersebut? Bulan lihat dari kebetulan manajer aku orangnya mirip karakternya sama Putu. Oh gitu. Jadi aku mencontek dari manajer aku gimana. Terus aku juga suka nonton film yang seperti itu karakternya Putu. Terus aku suka browsing juga. Ya. Jadi dari melihat sekitar, mempelajari sekitar ya. Jadi kamu bisa lebih mendapatkan karakter tersebut. Iya. Dari-chan, Nara muka dari-chan. 小本じゃない子供。小本の。小本じゃない子供。小本。おい、酒持って。自分の考えは絶対に負けない。それが忍者の。 Terima kasih juga kepada Joss Pictures Yes. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendirect film ini. Jadi tadi untuk mendapatkan suasana bittersweet itu saya lebih memberikan kebebasan kepada para pemain-pemain hebat Yes. kami ini karena mereka menurut aku aktingnya bagus. Jadi waktu kita bikin juga kita hanya nge-brief sedikit lalu kita kasih naskah dan banyak improvisasi yang menurut aku akhirnya malah jadi membuat ini lebih bagus gitu. Okay. Terus untuk perpaduan dengan budaya Balinya, memang kita ingin mengangkat budaya Bali juga yang sangat kental dengan konsep mengangkat wayang Bali yang itu sebenarnya juga orang kan banyak yang tahu kalau wayang tuh di Jawa gitu. Iya, Ternyata betul. di Bali tuh ada Yes. gitu. Mungkin tidak terlalu familiar kali Iya. yang di Bali. Baik. Dan selain itu karena kita juga pinginnya ini diterima oleh anak-anak Gen Z sekarang, jadi kami itu bikinnya tetap ada kebudayaan dan tetap ada nuansa Gen Z-nya sih. Oke. Nuansa kekiniannya gitu. Kekiniannya tetap ada Tetap ya. ada. Oke. Kalau boleh melanjutkan tadi pertanyaan saya kepada Mbak Marlia, apakah tantangan dari produksi film ini sendiri? What are the challenges? Karena pasti ada. Tantangannya kita prep cuma sebulan. Oke, baik. Terus dalam waktu prep sebulan itu teman-teman pemain ini ada yang mesti latihan bahasa Jepang. Iya. Ada yang mesti latihan bahasa Bali. Dialek Bali ya? Iya. Walaupun Terus- tadi di backstage rata-rata semua berdialek Bali dengan baik dan benar ya, Oh iya, mendadak ya. kita kalau lagi prep juga ngomongnya Bali sama Jepang ya. Luar biasa. Oke, baik. Nah, kemudian ada juga yang mesti kayak Fonzi latihan nari gitu kan. Pak Swita Jalu mesti jadi dalang. Betul. Mas Ryan mesti bahasa Jepang dan ngelatih dan mesti bisa main wayang gitu. Oke. Ya tapi alhamdulillah mereka menurut saya bisa
Yes. melaksanakan tugasnya dengan baik. Betul. Michi, kayaknya Made malah mau pindah karir deh, gak mau jadi dalang lagi. Makanya kayak baru tahu. Mana aja Ki? Kenapa kayak berdua nggak pernah ngomong? Kan dia yang rugi. Biarin dia yang dapat karmanya. Ya, saya sendiri sebenarnya lebih menyukai film-film percintaan seperti film percintaan saya sebelumnya adalah Gali dan Ratna waktu 2017, dan ke depan kita juga masih sejujurnya film ini kalau tadi dilihat ini akan ada lanjutannya gitu, dimana nanti Nilu yang nama Jepangnya Ichika Irai akan ke Jepang, sudah ke Jepang, dan dia akan menjadi seorang seiyu terkenal di Jepang. Jadi untuk film ini sendiri kita akan segera menampilkan Made in Japan. Oh, nice. Hari ini kita lihat Made in Bali, kemudian menjadi Made in Japan. Makin bingung kan Made mau pilih siapa? Makin bingung. Di Bali aja dia dilema, ditambah lagi dibawa ke Jepang. Selamat. Ketemu cewek baru di Jepang. Selamat ya Made ya, hidup kamu makin pusing. Judulnya yang Bali belum selesai, ada tantangan baru di Jepang. Kan dia yang rugi. Biarin dia yang dapat karmanya. Otogai ko ini ochimashita. Kebanyakan sih tantangan itu malah membuat kita menjadi kreatif ya. Pak sutradara mungkin lebih tertantang jadi membuat ini lebih baik. Tapi dari unsur cerita ini membuat anak sekarang kan, anak muda kan bingung nih mau pilih yang mana nih. Nah itu adalah tantangan buat generasi sekarang ini yang apa yang dia kata hatinya harus dia pilih gitulah. Semoga film ini menjadi dapat pesan moral yang positif, juga pesan budaya juga dapat. Betul, kata hati itu udah paling benar ya. Walaupun dilema ya, yang mana tapi kata hati harus selalu diikuti. Nah kalau Oba-chanの容体な、だいぶ悪くなって、医者の先生が言うには長くてあと。Aku diajak pindah ke Jepang, Dek. Cinta dan budaya, dan akan menjanjikan pengalaman sinematik yang tidak terlupakan untuk penonton. Jadi bukan saja romans, melainkan kita diajak melakukan perjalanan melalui Pulau Bali yang menampilkan pemandangan yang memukau, jiwa yang indah dari orang-orangnya, dan daya pikat wayang kulit Bali yang menawan. jadi memang sebuah paket yang komplit ya, dan tadi kan juga disampaikan oleh Pak Roy di awal, ini kisah cinta ABG, dimana kita yang sudah generasi senja seperti ini ya, kita ingat lah ya cinta-cinta zaman ABG, itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Di film ini kami ingin menunjukkan kisah cinta dari seorang dalang muda wayang kulit Bali dan pilihan-pilihan hidup yang dijalaninya. Tentu kami memanfaatkan keindahan Pulau Bali dan tempat-tempat yang mampu mendukung ceritanya. Bahwa ada kisah dari 3 anak muda yang mengalami dilema percintaan yang hidup dalam keseharian dan budaya Bali. Kami ingin melihat lebih dekat dari keluarga Made, dari keluarga Putu sebagai keluarga dalang dan pengrajin wayang kulit Bali. Sehingga di film ini penonton juga akan melihat perpaduan dari unsur alam, tradisi, spiritual, dan kisah cinta untuk bisa mendukung hal tersebut. Kami pun menggunakan lokasi yang bisa mempresentasikannya. Salah satunya kami syuting di Desa Taro, itu salah satu desa tertua di Bali yang memiliki tata letak rumah tradisional bersanding dengan kemegahan Pura Agung Gunung Raung, itu pura tertua di Bali. Oke, baiklah. Dan memang seperti dikatakan oleh Pak Joseph tadi kan memang ada tentang dalang muda, kemudian wayang kulit. Mungkin juga tadi rekan-rekan media bisa sama-sama menyaksikan pada saat ada pesta layangan, itu juga ditampilkan dengan sangat indah. Kita sahabatan. Terus emang kita nggak sahabatan lagi kalau aku nggak di sini?
Aku gak bisa ngebayangin kalau aku ngeliat ke arah rumah ini, terus nggak ada lagi sosoknya di jendela. Kayak nggak jadi bareng Kade sama Wayan? Yang genre remaja yang jarang ya sekarang ya, karena kan kebanyakan film horor itu kan, kita udah cukup lah ditakut-takutin. Nah sekarang kita melihat yang indah-indah kisah percintaan, apalagi zaman-zaman ABG ya. Betul. Jadi saya pun kadang-kadang yang udah usia begini kepingin juga jadi ABG lagi gitu kan. Lagi, ya, Kurang lebih seperti itu sih kawan-kawan, dan sekaligus film ini juga perwakilan untuk mempromosikan keindahan Bali. Dan cukup, kalau kita lihat ya, beberapa tahun ini kan jarang ya, kebanyakan syutingnya di Jakarta gitu kan. Artinya ini juga bisa menjadi representasi Bali, dan kalau nggak salah kita akan tayang di Brunei and di Malaysia ya. Baik. Nah, Brunei and Singapura. Malaysia, Brunei dan Singapura. Jadi ini bisa menjadi sebuah iklan pariwisata juga. Yes. Dan pasti ketika Bali pasti tidak akan lepas dengan apa yang namanya cinta. Nah, semoga cinta itu bisa bertumbuh di Bali. Thank you teman-teman. Terima kasih. Bedaan aja. Perjodohanmu itu sudah kami rencanakan sejak lama. Menyangkut dua keluarga besar, menyangkut martabat kita sebagai seniman wayang. Kalau aku ke Jakarta, gak ada yang ngurusin bapakku. Pertanyaannya lebih menantang yang mana? Kalau buat Bulan sih menantang yang ini ya, karena jujur Bulan lebih gampang kayaknya buat acting horor, karena di film horor kebanyakan Bulan tuh kayak disiksa gitu loh. kayak lebih banyak sedihnya, lebih banyak sakitnya gitu. Tapi kalau di sini Bulan tuh sebagai Putu, dia kayak centil, terus dia yang dominan, dia kayak songong gitu. Aduh, pressure banget sih. Lebih pressure itu justru ya. Iya. Oke, jadi ternyata memang lebih pressure memainkan drama romantis, drama romance daripada film horor. Mendalang di sini. Halo, saya Genzo. Ya emang meskipun beda, yang penting musik kita sama, nanti kompak. Unsur Jepang di dalam konsep cerita ini, waktu awalnya itu kita udah brainstorming dulu dengan Pak Jos, dan ada juga teman yang ngasih ide namanya Ray. Ya, jadi setelah habis itu sudah brainstorming, terus ditulis oleh Mbak Oka. Jadi kenapa ada Jepang? Karena memang kita tuh emang pingin selain ngangkat Bali biar lebih variatif juga dan kaya, dan mungkin bisa ada cross culture-nya. Kita injek lah itu budaya Jepang dengan memasukkan si Pak Suzuki-san sebagai bapaknya Nilo gitu. Lalu pertanyaan kedua, untuk yang tempat restoran Jepang si Nori dan Krishna itu, kenapa kita pilih syuting di situ maksudnya kan? Yang satu karena di Krishna itu view-nya bagus sih kalau menurut aku, karena di depan Krishna itu ada sawah dan kita bisa lihat sunset. Sama kalau yang di Nori itu karena aku pingin dapat otentik restoran Jepangnya, tapi dengan sentuhan yang modern, karena di situ juga interiornya juga dia cukup modern gitu. Itu sih mas. Baik, semoga bisa. Komodoじゃない子供。コモドの。コモドじゃない子供。コモド。おい、酒持って。自分の考えは絶対に負けない。それが忍者の